Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bisa dihadapkan dengan kondisi di mana kalau kita tetap diam saja di sini, kita pun sudah pasti gagal. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasan hari ini, kita semua harus tahu bahwa manusia yang pemberani itu asalnya pun pada mulanya mereka adalah manusia yang penakut. Cuman mereka memaksa dirinya mereka untuk menghadapi ketakutannya. Dan ketika dia melakukan sebuah action, melakukan sebuah tindakan, otomatis keberanian itu muncul dari dalam hati. Contoh pada saat dulu kita masih kecil mau belajar caranya naik sepeda, atau mau belajar caranya main skateboard, mau belajar caranya main sepatu roda. Ketika kita belum action, kita akan membayangkan, wih, nanti kalau naik sepeda jatuh sakit, ya toh. Naik sepeda jatuh, terluka di sini, terluka di sana, lebam di sini, lebam di sana, bisa sakit semua. Dan akhirnya karena prediksi kita itu, jadi kayak sebuah hobi manusia yang ingin memprediksi masa depan, itulah yang menimbulkan ketakutannya dia. Dan kebanyakan prediksinya itu adalah sesuatu yang negatif kan. Wih, kalau aku mau naik sepeda, gimana nanti kalau jatuh? Gimana kalau habis jatuh nanti ketatap batu? Gimana nanti kalau misalnya jatuh masuk selokan segala macam? Tapi ketika Anda sudah mulai action, pelan-pelan bisa menyeimbangkan tubuh, dan ketika sudah mulai enjoy naik sepedanya, maka keberanian itu akan muncul kan. Ketika Anda sudah terbiasa naik sepeda, keberanian dan kebahagiaan itu kayak punya rasa kayak gimana ya? Kepuasan dalam hati gitu. Wih gila, akhirnya aku berani naik sepeda dan sekarang bisa naik sepeda. Oke, ketika kita membahas tentang ketakutan ini, saya jadi ingat sebuah kisah. Jadi kisah ini terjadi ketika dunia sedang dilanda perang, yaitu tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi si jenderal ini pada saat itu dia sedang berada di sebuah ruangan camp yang besar, di mana di dalam camp itu isinya adalah tawanan-tawanan perangnya dia, atau tahanan-tahanannya musuh segala macam. Pada saat itu sang jenderal itu memberikan dua pilihan kepada para tahanan perangnya ini. Pilihan pertama, kamu tak tembak langsung mati di sini. Pilihan yang kedua adalah kamu lihat sebelah sana ada pintu, ya. Kamu pilih mati di sini atau kamu jalan ke pintu itu. Nah, pada saat itu tawanan itu berpikirnya apa? Wah, kalau aku di sini langsung ditembak kan langsung mati. Kalau tiba-tiba aku masuk ke pintu sana, apalagi kan pada saat itu negara Jerman terkenal sekali dengan ganas, sadis, nah, tegaan, nah, kayak gitu kan. Jadi para tahanan perangnya mikir, wah daripada aku dimasukkan ke dalam pintu, nanti sampai di pintu sana disiksa, nggak langsung mati, mending aku milih ditembak di sini langsung mati. Dia mikirnya seperti itu, dan betul, 80% tahanan perangnya itu memilih tembak aja saya di sini. Akhirnya 80% itu ditembak semua, dan 20%-nya aja yang milih pintunya itu. Ternyata di balik pintu itu kalian tahu ada apa? Ada yang namanya kebebasan di balik pintu itu. Jadi jenderal ini hanya memberikan sebuah tes untuk para tahanan ini. Tes ini bertujuan untuk menentukan mana tahanan yang layak dibebaskan atau layak hidup, dan mana tahanan yang tidak layak untuk hidup. Nah, sekarang kita coba bayangkan kalau misalnya kita yang jadi tahanannya, yaitu kalau misalnya kita memilih opsi pertama, ya langsung ditembak. Kalau opsi kedua, ketika kita buka pintu itu, kemungkinannya kan ada dua. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin aja di balik pintu itu ada kebebasan. Kemungkinan kedua, mungkin kita juga mati di sana. Nah, kalau misalnya kita sekarang dengan kita diam di sini kita sudah pasti mati, atau kita berusaha berjuang dengan ada kemungkinan mungkin 50% kita bisa hidup, 50%-nya kita mati perlahan-lahan. Pilih mana? Jadi intinya kisah ini pun hampir sama dengan kisah kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bisa dihadapkan dengan kondisi di mana kalau kita tetap diam saja di sini, kita pun sudah pasti gagal, atau kasarnya sudah pasti mati. Jadi contohnya ketika Anda sudah tahu bahwa kerjaan Anda tidak memiliki potensi yang baik di masa depan, Anda pun mungkin sudah menyadari bahwa kerjaan Anda pun sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi dengan kondisi seperti itu, sebenarnya kita pun diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, tetap diam di sini aja yang sudah pasti mati itu tadi. Pilihan kedua, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi mencoba untuk membaca buku yang baru, mencoba untuk menemukan komunitas yang baru, sehingga akhirnya kita bisa menemukan peluang usaha yang baru. Dan ketika kita berusaha mencoba itu, apakah 100% kita pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Kan belum tentu. At least kita bicara, oh 50% mungkin saya bisa berjuang dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin ada 50% lagi, mungkin saya berjuang dan belum menghasilkan sesuatu yang positif.
Tapi setidaknya ketika Anda memilih untuk maju mencoba sesuatu yang baru, kan minimal tidak pasti mati gitu loh. Kalau diem di sini sudah pasti mati, kenapa Anda ambil chance yang 50%-nya kemungkinan bisa sukses itu untuk kalian bisa maju? Jadi teman-teman, jika seandainya ada di antara kalian yang sekarang merasa tidak puas dengan kehidupan kalian yang sedang kalian jalani, maka kalian lebih baik jangan hanya berdiam diri dan melakukan hal yang sama 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun melakukan hal yang sama terus. Karena akan sangat-sangat tidak mungkin kalian bisa mendapatkan hasil yang berbeda kalau kalian tetap melakukan hal yang sama. Oke, kalau begitu sampai di sini video saya pada hari ini teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.